Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan, sehingga dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota. Dan tidak turut dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Tidak. Kita sangat berbahagia karena pikiran kita dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Yesuslah yang membuka pikiran kita. Lukas 24 ayat 45. Karena kita menyembah Dia. Ya. Tetapi ya, di dalam perkembangannya Alkitab itu ternyata berkembang biak. Ini bukan yang asli, ya. Yang asli tetap. Tetapi gereja-gereja di luar sana, ya, itu menambahinya. Itu yang saya maksud dengan berkembang biak. Kalau kita memelihara ternak, itu memang kita berharap ya, mereka itu berkembang biak ya. 1 menjadi 2, menjadi 4, ya. Lalu terus tambah lama tambah banyak, ya. Tetapi kalau Alkitab berkembang biak, itu berbahaya. Disitulah timbulnya penyesatan. Ya kan? Timbul di situ penyesatan. Alkitab yang asli, ya, kita lihat. Yang pertama ya, Alkitab yang asli ya. Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Ya, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, itu ya. Yang kedua, Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45. Yang disebut Alkitab adalah kitab suci. Kontennya adalah Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Isinya apa tadi? Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yeremia 31 ayat 33. Dan Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Yesus sendiri membuat perjanjian baru, yaitu Taurat karena iman. Roma 3 ayat 31. Hukum-hukumku ditaruh di dalam hati, ditulis dalam akal budi. Itu Yesus. Taurat fisik, ya, itu dirubah menjadi Taurat iman. Dalam Yeremia 31 ayat 33. Itu kitab yang asli ya. Lalu yang keempat, Alkitab yang asli, yaitu kitab suci, adalah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yang jumlah kontennya adalah 66 kitab. Itu jumlahnya, 66 kitab. Itu yang asli. Lalu bagaimana dengan yang berkembang biak yang saya katakan tadi, yang jumlahnya dari 66 itu menjadi 73. Ada juga yang menjadi 85, ya, dengan menambah kitab-kitab Deuterokanonika dan lain-lainnya.
Bahkan Protestan itu kitabnya bukan hanya seperti itu. Ditambah 2-3 lemari. Tuh, Alkitabnya Protestan tuh. Nah, itu berkembang biak itu lebih hebat lagi tuh. Berkembang biaknya 2-3 lemari. Perhatiin aja tuh kalau lagi di shoot. Jadi itu pertama berkembang biak ya, dari 66 menjadi ada yang 73, ada yang 85, ada yang 2-3 lemari. Tuh sombong, sebenarnya sombong, padahal dia nggak ngerti. Itu Alkitab yang berkembang biak ya. 2 konten Alkitab ya, itu pun berkembang biak. Allah 1 jadi 3, iya gak? Nama Allah yang esa 1, Yesus Kristus, berkembang jadi Allah 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kalau ditanya, siapa nama Bapa? Siapa nama Anak? Siapa nama Roh Kudus-kudusan itu? Nggak punya nama. Cuma Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus saja. Itu ya, yang pertama Alkitabnya berkembang biak. Yang kedua kontennya berkembang biak. Ya. Statusnya tambah kurang plus min gitu. Yesus ganti status. Yesus yang tadi satu-satunya Allah, jadi Allah berduaan, pangku-pangkuan lagi, duduk sebelahan. Rasul juga gitu. Yang tadinya rasulnya orang Kristen, ya, semua rasul kan orang Kristen. Ditabiskan katanya, jadi orang Katolik, jadi orang Protestan, mendirikan jemaat di Roma. Yang ketiga. Yang keempat, tata surga nambah. Ini berkembang biak lagi nih. Aslinya di Wahyu 4 ayat 2 itu hanya 1. Ya, nambah jadi 3 tahta. Untuk si Bapa, si Anak, dan si Bunda. Aneh. Ya. Ini yang berkembang biak juga suka kitab kuno. Ngorek-ngorek kayak kitab kuno yang bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tujuannya cuma 1. Menggagalkan Yesus jangan jadi Allah yang kekal. Itu aja. Ketahuan kan? Jadi banyak pendeta dan romo sok Ibrani, sok pinter, pengen menyaingi LAI, pengen mengkedilkan UBS, United Bible Society, yang adalah lembaga Alkitab dunia. Baru tahu Yarid Ehad, wah lagunya udah sombong. Hampir 2000 tahun nggak selesai itu. Padahal simpel, datang aja ke sana. Tanya itu apa artinya Yarid, apa artinya Ehad, selesai. Tapi yang pasti baca Alkitab. Itu loh yang pasti. Maka pikiran ini akan dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Itu jangan sok pinter. Para pendeta dan romo yang sok pinter tuh lupa dia. Mereka lupa akan kena kutuk 2 Korintus 3 ayat 14. Yaitu setiap membaca Alkitab, pikiran mereka tumpul. Selubung iblis belum disingkapkan. Tumpul. Kenapa belum disingkapkan? Ya, karena mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Itu. Makanya pikirannya tumpul. Ya. Mereka sok Ibrani. Sehingga Yesus katakan apa? Mereka adalah jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Saya bacakan. Wahyu 2 ya, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuh. Lalu Wahyu 3 ayat 9 sama. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tetap baca Alkitab dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.